Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang ulama besar fikih bermazhab Hambali, dengan karomahnya yang luar biasa ia juga disebut-sebut rajanya wali Allah dengan gelar Sultanul Aulia. Berbicara tentang karomah Syekh Abdul Qadir Jailani memang tidak ada habisnya. Bahkan sejak bayi beliau sudah menunjukkan tanda-tanda kewaliannya. Yang mana ketika beliau masih bayi beliau tidak pernah mau meminum air susu ibunya ketika bulan puasa dan hanya mau meminumnya ketika waktu berbuka puasa. Yakni beliau menunjukkan bahwa beliau telah mengenal puasa sejak masih bayi. Selain mendapat gelar Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Jailani juga memperoleh beberapa gelar lain diantaranya Sultanul Thorikah, ahli Thorikah, Sultanul Arifin, ahli Marifah, dan Sohibul Wafa, selalu menunaikan. Syekh Abdul Qadir Jailani sangat dihormati karena pengetahuan mengenai keagamaan yang begitu luas dan karomahnya yang sungguh luar biasa. Dikisahkan suatu ketika salah satu murid wanitanya hendak diperkosa oleh seorang perampok. Seperjalanannya menuju majelis, dalam ketidakberdayaannya wanita itu pun berteriak dari kejauhan yang mustahil terdengar oleh orang. "Wahai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani guruku, tolonglah aku." Singkat cerita beliau yang sedang mengambil air wudhu pun terperanjat mengusaikan wudhunya. Beberapa murid yang melihatnya berlalu dengan wajah marah pun hendak mengikutinya guna menyelidiki penyebab murkanya beliau. Dengan raut yang marah, Syekh Abdul Qadir Jailani pun mencopot sandalnya lalu melemparkannya ke udara. Mereka yang menyaksikan tak melihat jatuhnya sandal itu. Ternyata sandal itu mengenai kepala si lelaki yang tengah menganiaya gadis itu dan menewaskannya. Itulah salah satu kisah karomah Syekh Abdul Qadir Jailani dari sekian kisah yang diriwayatkan. Beberapa diantaranya adalah menghidupkan orang yang sudah mati, terbang di udara, menaklukkan bangsa jin, berjalan seperti kilat, dan bisa berada di beberapa tempat secara bersamaan. Syekh Abdul Qadir Jailani juga dikenal sebagai seorang yang sangat sabar dalam menghadapi semua orang yang tidak menyukainya. Namun jika menyangkut agama beliau sangat murka dan tidak segan akan memberikan hukuman yang berat untuk mereka. Beberapa kisah tadi sangatlah mustahil dilakukan orang biasa. Namun tidak bagi wali Allah, apalagi seseorang yang bergelar rajanya wali Allah. Tak heran jika beliau dikaruniai karomah serta pengetahuan dan pemahaman yang dalam mengenai keagamaan, karena beliau masih garis keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lahir pada tanggal 1 Ramadan tahun 471 Hijriah atau 1077 Masehi di sebuah desa bernama Jailan, Tabaristan. Adapun nama lengkap beliau adalah Abu Muhammad Abdul Qadir bin Abu Sahih Musa bin Jan Kadausat bin Abdullah bin Yahya Az-Zahid bin Muhammad bin Dawud bin Musa bin Abdullah bin Musa Al-Juni bin Abdullah Al-Mahdi bin Hasan Al-Musanna bin Hasan bin Ali bin Abi Talib. Dengan demikian, dari pihak ayah, nasab beliau bersambung kepada Rasulullah dari putri beliau yang bernama Fatimah Az-Zahra yang bersuamikan Ali bin Abi Talib.
Posisi beliau sebagai panutan begitu terasa sempurna di hati sebagian besar umat Islam karena beliau secara ketat senantiasa mengamalkan ajaran-ajaran dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah dan menjadi dua peninggalan paling berharga setelah kepergian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula dalam dunia tasawuf, nama Syekh Abdul Qadir Jailani semakin terlihat cemerlang, melegenda, dan bahkan senantiasa tak bisa dilepaskan dalam setiap segi kehidupan spiritual yang selalu berkembang dalam sebagian besar umat Islam.